Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, pecinta pound sterling, ya, pound sterling USD dan pound sterling Jepang Yen. Kita akan coba untuk melihat bagaimana perkembangan terakhir dari pound sterling USD dulu. Dari pergerakan yang ada 1 hari kemarin sudah breakout di levelnya. Di sini ada level pentingnya sudah dilewati. Breakout dari sana terus bergerak turun hingga di level selanjutnya. Kita amati, kita perkecil eh, levelnya. Di sebelah bawahnya ada level juga yang sudah dilewati, kemudian ada lagi, ya, ada level di sana, kemudian di bawahnya sedikit ada level juga. Kita bisa gunakan warna yang berbeda untuk membedakan. Kemudian nanti di sebelah bawahnya lagi juga ada level di sana. Oke, kita akan bedakan di 3 level ini sebagai area penting. Oke, kita akan lihat di time frame H1 ini apakah masih ada peluang atau tidak. Ya, kira-kira kalau bergerak turun dia akan mendekati angkanya 1.33047. Dari tren yang ada, dari tren besarnya seller bergerak sangat kuat ke bawah. Mendekati level, ya sekali lagi ini mendekati level, berada di area levelnya. Ini sudah mulai ditolak di sana, sudah mulai ditolak dan mulai memantul sehingga potensi untuk nanti lanjut naik sangat besar. Ya, setidaknya kita akan uji di level pentingnya di sana. Ada area retracement sekaligus ada level di sana, kemudian ada level yang terdekatnya, kemudian nanti bisa breakout di sana, kita bisa manfaatkan untuk entry point berikutnya. Bergerak di ujung sumbunya, di ujung puncaknya kita masih cukup ragu sampai di sana. Hari ini Jumat, ya Jumat ini bisa berlaku dua-duanya, bisa panjang dan bisa juga menerjang di beberapa level sekalipun. Yang terdekat kita gunakan untuk koreksinya, ya kita bisa gunakan untuk koreksinya. Mengingat ini sudah mulai bergerak naik, kita akan coba untuk memanfaatkan peluang buy dulu. Kita akan manfaatkan peluang buy setelah melewati level terdekatnya. Kemudian targetnya kita ukur kira-kira ada enggak 100, ya cukup kecil ya. Target kita ketika mendekati levelnya cukup kecil, karena itu kita naikkan sedikit. Kemudian yang di bawah kita turunkan sedikit untuk pending yang pertama. Pending pertama kita gunakan buy stop di sana. Buy stop di 1.133, sorry ya, 1.133.918 ya. 1.133.918. Oh, satunya enggak ada depannya. 1.33.918. Targetnya nanti berada di level 1.34047 ya. Targetnya bisa di atasnya, atau kita lihat nanti bagaimana perkembangan market yang kuat. Di level atasnya breakout di sana kita bisa tempatkan kembali untuk buy stop kita untuk buy-nya. Melewati 4134.047 kita tempatkan untuk buy kembali, buy stop di 1.34
179 ya. 134 179 dengan target nanti mendekati levelnya, dengan target mendekati level 1.34467. Meskipun nanti tidak tersentuh, meskipun belum sempat menyentuh, ketika sudah terpenuhi target kita, maka segera kita exit dulu. Sementara yang di bawah kita tempatkan sell kita setelah melewati levelnya, sehingga kita baru masuk sell ketika di 133.549 ya. Sell kita tempatkan di 1.33.549 ya, kita manfaatkan peluang turunnya. Ya, kita lihat nanti apakah dia kuat turun atau tidak di melewati levelnya terdekat di 1.33711. Ketika melewati, kita akan coba untuk hadang di sana dengan sell stop di 133.549. Targetnya nanti di level bawahnya kita bisa tempatkan di level bawahnya, kita taruh untuk targetnya bisa di 133.047 ya. Kalau kita ngambil yang merah ini cukup kecil ya, 19 sekian. Di 133.360 juga bisa kita tempatkan untuk target kita. Sementara yang di bawah sekaligus area levelnya kita bisa manfaatkan untuk limitnya di 1.33047 ya. Kita terapkan di sana untuk koreksi, memanfaatkan peluang koreksi dari levelnya di 1.33047. Kemudian di level bawah berikutnya ya, ada banyak level yang penting sehingga kita harus hati-hati. Bahkan ketika nanti dia bergerak kuat pun masih akan berpotensi hingga di 131.892. Kita tempatkan di level yang paling jauh ini untuk reversalnya ya. Buy limit di 1.31892. Ini untuk area puncaknya, kita bisa tempatkan untuk limitnya di sana. Oke, mudah-mudahan bisa membantu sedikit yang kita sampaikan. Nanti mengikuti dinamika yang ada, jangan lupa selalu perhatikan levelnya, perhatikan selalu karakter candle yang terbentuk. Karena dari candle yang terbentuk itulah kita bisa mendapatkan petunjuk informasi apakah potensi akan naik atau sebaliknya akan berbalik di sana. Mudah-mudahan bisa profit dengan maksimum dan bisa konsisten di pound sterling USD ini. Satu lagi kita akan mencoba melihat di pound sterling Jepang yen ya. Di pound sterling Jepang yen sangat berbeda dan bertolak belakang dari GU. Ya, kalau di GU tren kuat turun, kalau GJ ini sudah akan bergerak naik lagi ya. Tidak ada tren yang kuat di sana, yang ada adalah ring. Ring yang ada kita perhatikan ada turun kemudian naik mendekati level kemudian turun kembali ya, turun kembali membentuk level yang baru kemudian naik lagi ya, sehingga ini menjadi satu ring nantinya. Berada di area levelnya, perhatikan nanti berada di area levelnya akan bergerak memantul kembali sehingga kita bisa manfaatkan dulu untuk koreksinya di sell limit ya. Kita bisa manfaatkan untuk koreksinya sell limit 154.621 ya. Setidaknya kita manfaatkan dengan cepat untuk koreksinya. Kemudian lepas dari sana kita akan masuk kembali buy-nya. Meskipun nanti ada potensi naik lagi ya, kita akan coba untuk memanfaatkan peluang yang di atas dengan buy stop
buy stop di 154.783. Kenapa kita taruh di sana? Ya, karena ada level yang sangat banyak sehingga kita hindari, pastikan semuanya breakout di sana baru kita tempatkan untuk buy kembali. Dari histori yang ada, ini perjalanan buyer sudah mulai muncul dan high low-nya sudah mulai ke atas. Sementara di atas kita uji dulu di levelnya di sini, apakah nanti kuat dia breakout. Ya, perhatikan ketika dia mulai breakout di atas, kita sambut dengan buy stop di 154.783. Targetnya di mana? Targetnya di level selanjutnya. Oke, kita coba garis untuk membuat satu arah ya. Ini cukup panjang. Yang terdekat dulu kita coba buat satu garisnya, yang terdekat dulu. Yang masih dominan di sana kita uji dulu di sini. Ini ada level juga. Oke, mungkin buy stopnya kita eh, targetkan, berada separuh dari level yang ada. Ketika ini 600, kita bisa tempatkan di tengahnya, mendekati levelnya. Kita bisa tempatkan untuk target di sini, targetkan di 155.073 ya, atau sesuai dengan nanti target transaksi kita amati ketika sudah mulai melemah dan memenuhi syarat dari target kita per transaksi, ya kita amankan dulu, kita exit lebih awal tentu lebih baik ya untuk mengamankan profit kita. Pergerakan di bawah pun kita akan antisipasi dengan memanfaatkan sell stop di sini ya. Sell stop kita amankan di sini, melihat dari pergerakan yang ada masih akan cenderung naik. Tapi kita tetap akan gunakan keseimbangan untuk sell stopnya di 154.152. 154.152 targetnya berada di level di bawahnya. Ya, kita targetkan di level di bawahnya berada di kisaran 234 ya, lebih dari cukup. Sekaligus kita manfaatkan untuk koreksinya dengan buy limit di 153.918 ya, 153.918. Perhatikan buy stopnya di atas, kita akan amati ketika break nanti kita lewat di levelnya, kemudian buy stopnya kita perhatikan ketika nanti sellnya sudah selesai naik kemudian koreksi terpenuhi syaratnya kita close. Sementara ketika buy tersentuh dan ternyata berbalik turun sendiri, jangan lupa selalu perhatikan risk management. 100 hingga 200 ke bawah kita bisa antisipasi dengan pending order sell stop ya, untuk mengantisipasi agar market naik maupun turun tidak menjadi masalah dan tetap menjadikan peluang untuk kita tetap profit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan sedikit yang bisa kita berikan. Silakan nanti diuji di levelnya, perhatikan selalu karakter candlenya dan gunakan risk management dan money management yang sehat. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengamati pergerakan pound sterling pagi ini di GU dan GC, dan kita akan ketemu di lain waktu di akhir pekan sudah menunggu kita. Hari ini di pekan ini malam ini akan ditutup untuk satu pekan ini dan kita akan kembali nanti di pekan depan. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.